Kita semua kayaknya tahu ya apa artinya beruntung. Tapi gimana kalau pemahaman kita selama ini soal kekayaan, soal kesuksesan, itu ternyata keliru? Hari ini kita bakal bongkar habis konsep keberuntungan pakai kacamata ilmu kebenaran. Kita akan temukan definisi baru yang jauh lebih dalam, sebuah definisi yang bisa jadi akan mengubah cara Anda memandang hidup selamanya. Coba deh, kita jujur sejenak. Kalau saya bilang orang beruntung, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mobil mewah? Jabatan tinggi? Punya kuasa? Ya wajar banget kok. Itu standar keberuntungan yang kita kenal selama ini. Tapi ini pertanyaan besarnya. Gimana kalau semua itu ternyata bukan berkah, tapi malah sebuah jebakan? Nah, ini dia ide intinya yang mungkin kedengarannya agak radikal ya. Gimana kalau semua kemewahan material yang kita kejar-kejar itu, kalau kita lihat di neraca spiritual kita, justru dicatatnya sebagai utang? Yap, sebuah beban tak terlihat yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Konsep inilah yang jadi pondasi obrolan kita hari ini. Oke, mari kita mulai bangun ulang definisi ini dari nol. Kita bakal geser fokusnya ya, bukan lagi soal apa yang kita genggam di tangan, tapi soal siapa diri kita di dalam hati. Ini dia, definisi barunya. Keberuntungan sejati, atau sebutan yang lebih pas itu berkah, ini bukan soal menang lotre atau hoki-hokian. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah kualitas rohani. Sebuah kondisi batin di mana hidup kita, tindakan kita, niat kita, semuanya itu selaras, nyambung sama kehendak ilahi. Jadi intinya, ini bukan tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang berada di dalam aliran rahmatnya. Dan disinilah kita ketemu persimpangan jalan yang sangat krusial. Setiap pencapaian, setiap rupiah yang kita dapat, itu harus masuk ke salah satu dari dua rekening ini. Rekening pembelian yang murni atau rekening utang yang jadi beban. Nah, yang nentuin masuk ke rekening mana, cuma satu hal, niat dibalik semua itu. Nah, di sini perbedaannya jelas banget. Ada dua mesin pendorong di dalam diri kita. Di satu sisi ada nafsu. Ini dorongan dari ego, pengen dipuji, pengen diakui. Mesin ini menjadikan kekayaan, kekuasaan, dan kesaktian, atau kita sebut aja 3K, sebagai tujuan akhir hidup. Di sisi lain, ada fitrah atau niat suci yang melihat 3K yang sama itu bukan sebagai tujuan, tapi cuma sebagai sarana, sebagai alat untuk beribadah dan menebar manfaat. Dan ini dia konsekuensinya. Hitam di atas putih. Kalau kita beroperasi pakai mesin nafsu, semua yang kita kumpulkan jadi utang spiritual. Ibaratnya kayak kita ngambil pinjaman dari bank semesta, yang bunganya adalah bikin kita makin lama nyangkut di alam fana. Sebaliknya, saat kita bergerak pakai fitrah, semua yang kita terima adalah pemberian murni, sebuah anugerah tanpa beban yang justru bikin jiwa kita jadi enteng. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus ganti total cara mainnya. Kita berhenti ngejar angka dan kuantitas, dan kita mulai ngejar berkah dan kualitas. Bukan lagi soal berapa banyak yang kita dapat, tapi soal seberapa berkah isinya. Tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Sesuatu yang cuma banyak, tapi nggak ada berkahnya, itu seringkali rasanya hampa, penuh stres, dan selalu aja ngerasa kurang, ya kan? Nah, bandingin sama yang berkah. Mungkin jumlahnya nggak seberapa, tapi nikmatnya itu terasa maksimal, penuh, plus biasanya datang bareng kemudahan-kemudahan tak terduga dan solusi-solusi ajaib buat masalah kita. Kutipan ini benar-benar pas banget. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak sih Anda ngalamin momen di mana semuanya tiba-tiba klik aja gitu? Masalah yang rumit, kau ada solusinya. Jalan yang kayaknya buntu, mendadak kebuka. Nah, kita sering bilang itu kebetulan atau lagi hoki. Menurut ilmu kebenaran, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda nyata dari berkah yang lagi bekerja di hidup Anda. Oke. Pertanyaan selanjutnya pasti, gimana caranya? Gimana cara ngundang berkah itu? Tenang. Untungnya ada fondasinya yang jelas. Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Ada 3 fondasi utamanya. Pertama, niat murni yang lurus. Lakuin semuanya semata-mata karena Tuhan. Titik. Kedua, harus bermanfaat secara menyeluruh. Artinya, bawa kebaikan buat diri sendiri dan orang lain, lahir maupun batin. Dan yang ketiga, ini modal kita dalam prosesnya. STS. Sadar sama setiap langkah, tabah waktu menghadapi ujian, dan sabar dalam menanti hasilnya. Dan ini yang menarik banget. Konsep ini tuh bukan sesuatu yang abstrak atau tergantung perasaan, ada targetnya, spesifik, dan terukur. Seperti yang bisa kita lihat di sini, berkah atau keberuntungan sejati ini baru akan aktif kalau tingkat kemurnian niat kita mencapai minimal 75%. Artinya, mayoritas motivasi kita harus murni karena Tuhan, bukan karena ego kita. Sekarang, kita coba perbesar gambarnya. Gimana sih mekanisme ini bekerja dalam skala kosmik? Nah, disinilah kita akan kenalan sama konsep takdir, pilihan, dan
Yang paling seru, DJ semesta. Pertama, kita semua punya kodrat. Anggap aja ini kayak setumpuk kartu yang udah dibagikan Tuhan ke kita masing-masing pas kita lahir. Kartu ini nggak bisa diubah. Isinya ya bakat bawaan kita, keluarga kita, kondisi fisik kita. Inilah kartu yang ada di tangan kita. Lalu ada yang namanya irodat bersih. Kalau kodrat itu adalah kartunya, maka irodat bersih adalah cara kita memainkan kartu tersebut. Ini adalah pilihan-pilihan murni yang kita buat setiap hari yang dasarnya dari fitrah bukan nafsu. Dan inilah faktor yang 100% ada dalam kendali kita. Nah, disinilah si DJ semesta masuk. Menurut ilmu kebenaran, ada malaikat mukorobin yang perannya itu kayak DJ kosmik. Waktu mereka melihat kita memainkan kartu kita dengan irodat bersih, dengan niat yang lurus, mereka akan nge-remix kodrat kita. Situasi di luar disesuaikan, bakat di dalam diaktifkan, semua untuk membantu kita. Merekalah sutradara di balik kebetulan-kebetulan ajaib yang kita sebut keberuntungan itu. Baiklah, setelah kita menyatukan semua kepingan puzzle ini, gambaran besarnya jadi jelas banget kan? Kita sampai pada sebuah kesimpulan penting tentang apa artinya menjalani hidup yang benar-benar beruntung atau lebih tepatnya, hidup yang diberkati. Jadi, inilah intisari dari semuanya. Keberuntungan sejati itu bukan sesuatu yang pasif, yang tiba-tiba jatuh dari langit nimpa kita. Bukan. Ia adalah sebuah hasil akhir. Buah dari kondisi batin kita, seberapa murni niat kita, dan dari pilihan-pilihan sadar yang kita ambil setiap saat. Keberuntungan sejati itu diciptakan, bukan ditemukan. Sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan paling mendasar, tapi kali ini untuk Anda renungkan secara pribadi. Coba lihat hidup Anda saat ini, semua pencapaian dan apa yang Anda miliki. Apakah semua itu terasa seperti sebuah pemberian yang menenangkan dan melapangkan jiwa? Atau jangan-jangan terasa seperti utang yang terus menuntut, mengejar, dan nggak pernah memberi kepuasan? Jawaban jujur Anda mungkin adalah definisi keberuntungan Anda yang sesungguhnya.